Pemirsa, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menyatakan 90% dari penambahan kasus COVID-19 di Surabaya belakangan ini berasal dari kalangan menengah ke atas. Pemerintah Kota Surabaya pun kini tengah menelusuri sebab dan kontak dari kasus-kasus positif yang terjadi di kawasan perumahan menengah ke atas. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menyatakan penularan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur belakangan ini sebagian besar terjadi di lingkungan warga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Hal itu disampaikan Risma saat memberikan bantuan alat pelindung diri pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Selasa sore kemarin. Menurut Risma, meski tren kasus COVID-19 di Surabaya mulai menunjukkan penurunan, ada peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi corona di Surabaya dari kalangan menengah ke atas di kawasan perumahan. Bahkan jumlahnya mencapai 90% dari penambahan kasus yang ada. Pihaknya kini tengah menelusuri kontak dan faktor penyebab terpaparnya warga, apakah karena pekerjaan ke luar negeri atau faktor lainnya. Kita lagi telusuri itu berkaitan dengan pekerjaannya atau berkaitan dengan apa begitu. Sampai berapa persen Ibu? Nah, sekarang yang naik itu hampir 90% lah itu dari menengah atas kan. Jadi yang di kampung-kampung itu sudah mulai bisa ditekan. Itu. Jadi sekarang pindah, makanya kemarin saya minta camat sama lurah membagi edaran fotokopi perwali kami untuk dibagi tiap rumah itu supaya mereka tahu bahwa mereka harus bisa mencegah itu gitu. Sebelumnya penyebaran infeksi corona di Surabaya banyak terjadi di kawasan perkampungan. Kini menurut Risma, penularan di perkampungan telah relatif menurun seiring terus digalakannya program Kampung Tangguh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi penyebaran COVID-19 saat ini dan bagaimana penanggulangan yang tepat untuk menurunkan pertumbuhan kasus di sana? Kami akan berbincang langsung melalui Skype dengan ahli epidemiologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Kuntaman. Selamat sore, Prof. Ya, selamat sore. Ya, saya dari Mikrobiologi Klinik. Oke, baik. Ya, kemarin Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengatakan bahwa kasus COVID-19 Surabaya sekarang trennya di menengah ke atas atau di perumahan ya, kawasan perumahan, bukan lagi di perkampungan. Menurut pandangan dan penelitian Anda, Prof, bagaimana, Prof? Ya, jadi kita tahu bahwa COVID itu mulai meningkat sejak 2 bulan lalu. Yang pertama kali terkena pastilah orang-orang yang dengan paling banyak kerumunan. Dan kalau kita lihat, itu sumbernya adalah daerah pasar, di jalan, di tempat orang berkerumun. Itu pada waktu fase-fase awal. Di dalam perkembangan tentunya prevalen itu makin lama makin tinggi dan makin tinggi. Setelah makin tinggi kita tahu bahwa dalam satu kesempatan bahwa orang-orang kalangan atas itu selalu kontak dengan orang bawah. Sehingga orang bawah sudah banyak yang terkena, sehingga berikutnya penularan menuju pada orang-orang yang tadinya sangat protected, dan mereka pasti ada kontak 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga pada saat ini mungkin betul kalau sinyalemen bahwa makin banyak ke kalangan menengah atau atas. Anda melihat itu memang betul ya, Prof, ya? Artinya ada kontak fisik ketika itu memang di-track, ada kontak fisik dengan hubungan dengan mungkin pekerjaan di luar negeri dan lain sebagainya, begitu, Prof? Ya, jadi kita tahu bahwa sumber utama daripada COVID ini adalah kontak. Baik kontak jarak dekat maupun kontak langsung. Dan kita tahu bahwa di dalam sistem komunitas kita, orang-orang kalangan menengah atas itu selalu aja kontak dengan orang bawah dalam berbagai kesempatan. Salah satu contoh adalah kasus pertama di Jepang, itu terjadi pada turis di kalangan atas mewah bersama dengan driver. Nah, drivernya yang kena, sehingga penularannya lewat driver itu terjadi di Okinawa pada awal-awal terjadi penularan di Jepang. Itu satu contoh bahwa kontak atas dan bawah itu adalah sebuah peluang terjadinya lah. Ini kita kan tidak tahu, ada yang asisten rumah tangga, ada yang pekerja bebas, yang bekerja di tempat kalangan menengah atas. Itu kira-kira sebagai medium atau sumber penularan terjadi. Iya, sebenarnya faktor apa saja, Prof, yang mendorong tingginya jumlah positif COVID-19 di Jawa Timur? Ya, jadi sudah diketahui secara umum bahwa proses penularan daripada COVID itu nomor 1 adalah kontak penularan antar orang.
dan di tempat yang makin padat populasinya dan di situ ada satu saja, maka penyebaran makin tinggi. Jadi faktor kontak itu nomor satu. Nomor dua baru hal-hal lain, proteksi terhadap protokol kesehatan itu adalah faktor kedua. Tetapi kontak itu nomor satu. Protokol kesehatan. Ketiga baru kondisi orang per orang, termasuk orang dengan underlying disease. Kita tahu bahwa orang dengan underlying disease atau kelemahan sistem imun, dia makin mudah terkena dan menuju ke pemberatan. Sedangkan orang sehat mungkin terkena tapi tidak masalah. Tidak ada tanda-tanda atau kita sebut sebagai OTG. Itu kira-kira lingkupnya. Ya. Lalu bagaimana dengan penanggulangan rumah sakit di Jawa Timur dan juga Surabaya pada khususnya? Apakah APD termasuk juga tenaga medis semuanya memadai, Prof? Ya, yang kita lihat pada makin lama ini penanganan makin mapan. Pada waktu awal-awal memang dikeluhkan pada peningkatan yang sangat cepat. Kesiapan dimulai dari distributor, pabrik itu pasti terbatas. Sehingga awal-awal memang kesulitan. Tapi makin lama dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memperbanyak APD, termasuk khususnya masker, juga masyarakat komunitas sendiri juga mulai memproduksi masker, sehingga di komunitas cukup. Di rumah sakit juga. Pada saat ini kalau saya sendiri ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kelihatan Seradi sangat cukup untuk APD ini, sehingga mungkin saat ini tidak masalah, hanya tinggal 1-2 orang yang ketaatannya kurang, itu yang perlu kita perhatikan. Oke. Prof, saat ini meski trennya sudah mulai menurun, namun ini nilai reproduksi virus atau nilai R di sana masih di atas 1 ya, Prof. Ini apa artinya, Prof? Ya, jadi kalau resiko penularan itu masih di atas 1, kita tahu bahwa itu pasti tingkatnya sampai mendatar. Mungkin menurun di tempat lain, naik di tempat lain lagi. Secara rata-rata kita ingin bahwa reproductive number itu kalau bisa di bawah 1. Nah, untuk mencapai itu barangkali memang yang paling penting adalah bagaimana mencegah penularan antar orang. Karena apa? Pada saat ini protokol pengobatan terapi yang sudah artinya valid itu masih belum memiliki. Semua masih di dalam uji coba. Sehingga protokol yang bersifatnya mencegah itu menjadi sangat penting. Jadi kalau sekarang masih di atas 1, artinya memang ini masih dalam taraf mungkin peralihan barangkali meningkat, begitu puncak langsung datar dan turun. Nah, tinggal waktunya ini kapan, tinggal kita menunggu dalam perjalanan hari per hari ini. Baik, Prof, melihat kondisi saat ini, rekomendasi apa nih, Prof, yang bisa disampaikan ke Pemkot Surabaya pada khususnya dan Pemprov Jawa Timur pada umumnya, Prof? Ya, jadi saya lihat di Surabaya begitu ketat. Kita lihat kampung. Di kampung itu begitu ketatnya cara pencegahan daripada COVID. Terutama apalagi di Surabaya, Ibu Wali Kota yang sangat aktif, sehingga program pencegahan cukup bagus. Tapi masalahnya sekarang ada kebijakan pembukaan pasar, sehingga itu adalah potensi baru. Memang catatannya adalah meningkatkan protokol kesehatan, tetapi seberapa jauh itu efektif, itu yang menjadi problem kita. Dan kalau itu ragu, menurut kita, memang kita harus mulai membatasi hal-hal yang bersifat kerumunan massa. Di dalam pembatasan mungkin sudah ada bahwa mau kendaraan umum dibatasi 50%. Tapi kita tahu bahwa di dalam mobil, di dalam kendaraan umum itu orang itu bergerak. Dalam kondisi bergerak, sekali mereka batuk, maka bukan lagi 50% sudah, close kontak sudah. Hal ini menjadi masalah bagi kita yang memang sulit dikendalikan oleh para otoritas yang ada di lapangan. Baik, Profesor Kuntaman, ahli mikrobiologi Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, terima kasih atas waktunya. Selamat sore.